Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat pastinya. Nah, berjumpa kembali bersama Ibu di sini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang kita pelajari hari ini, pembelajaran 1 kita akan belajar tentang rotasi bumi. Sedangkan pembelajaran kedua kita akan belajar tentang dampak rotasi bumi dan pengaruhnya, serta teks non-fiksi. Nah, tahukah kalian perbedaan waktu di negara kita? Ada berapa saja perbedaan waktu di negara kita? Yuk kita bahas yuk. Nah, daerah Bali dengan daerah Jawa itu selisih waktunya adalah 1 jam. Ketika kita berada di daerah Bali atau waktu Indonesia Tengah, di situ menunjukkan jam 7, maka di waktu Indonesia Barat atau di Pulau Jawa menunjukkan jam 6. Nah, selisihnya adalah 1 jam. Mengapakah hal itu terjadi? Nah, perbedaan waktu adalah dampak dari adanya rotasi bumi. Tahukah kalian apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Poros itu adalah dasar ya. Waktu bumi berputar atau berotasi membutuhkan waktu sekitar 24 jam atau 1 hari. Atau lebih jelasnya yaitu 23 jam, 56 menit, dan 4,9 detik. Nah, di sini Ibu mempunyai bentuk miniatur dari bumi. Tahukah kalian bumi itu bulat ya, seperti pada globe ini. Nah, jika rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sehingga apabila dipraktekkan seperti ini. Nah, perputaran bumi pada porosnya itu terjadi dari arah barat ke timur ya. Dari arah barat ke timur. Nah, perputaran bumi pada porosnya. Poros itu pusat ya, seperti ini. Sumbu dasar bumi. Nah, apa sajakah pengaruhnya atau dampaknya dari rotasi bumi? Salah satunya yaitu terjadinya siang dan malam. Siang terjadi selama 12 jam dan malam juga terjadi selama 12 jam. Terjadinya siang yaitu karena bagian bumi yang menghadap matahari, maka akan terjadi siang karena sinar matahari jatuh ke bagian bumi yang terkena sinar, sehingga terjadinya siang. Sedangkan malam adalah kebalikannya. Bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari maka akan gelap, sehingga terjadinya malam. Tetapi walaupun terjadi malam, bumi itu tidak gelap. Kenapa? Tahukah kalian? Karena bumi mempunyai satu satelit yang bernama bulan. Jadi cahaya bulan memantulkan sinarnya ke bumi, sehingga walaupun malam hari tetap terang ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menuju ke dampak dari rotasi bumi. Selain terjadinya siang dan malam, terjadinya pembagian waktu. Pembagian waktu di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang disingkat dengan WIB, WITA, dan WIT. Nah, selisih jaraknya dari WIB ke WITA itu adalah 1 jam. Sedangkan dari WITA ke WIT atau waktu Indonesia Timur itu adalah 1 jam. Kemudian jarak dari WIB ke WIT adalah 2 jam. Begitu pula sebaliknya. Tahukah kalian letak Indonesia secara geografis yaitu berapa? Terletak pada 6 derajat lintang utara sampai berapa? 11 derajat lintang selatan dan 95 lintang bujur timur sampai 141 bujur timur. Tahukah kalian Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Nah, selain perbedaan waktu, Indonesia juga mengalami perbedaan musim. Nanti kita akan kupas di video selanjutnya. Untuk garis lintang sendiri itu dibedakan menjadi 2. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi,
Jadi dari arah barat ke timur melingkar, ini ada garis lurus yang melintang. Melintang itu artinya tidur ya. Itu disebut garis lintang yang melingkari bumi. Garis lintang sendiri dibagi menjadi dua. Ada garis lintang utara, yaitu bagian bumi di sebelah utara atau atas ya, pada peta. Dan ada garis lintang selatan, yaitu bagian bumi bawah. Ada juga garis bujur. Kalau garis bujur adalah garis yang berdiri, yang ditarik dari utara, kutub utara ke kutub selatan. Jadi garis yang berdiri seperti ini disebut bujur. Garis bujur juga dibagi jadi dua, yaitu ada garis bujur barat dan garis bujur timur. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, untuk pengetahuan kita akan mempelajari bahasa Indonesia KD 3.7 tentang teks non-fiksi. Untuk mata pelajaran IPA, KD 3.8 tentang rotasi bumi dan dampaknya. Untuk keterampilan, kita akan belajar bahasa Indonesia 4.7, yaitu menuliskan kata kunci dan kesimpulan dari teks non-fiksi. Untuk IPA, KD 4.8, kita belajar menjelaskan tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia dulu, teks non-fiksi. Apakah teks non-fiksi itu? Tahukah kalian? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan informasi tentang kejadian yang benar-benar terjadi atau nyata. Pada teks non-fiksi, penulis bertanggung jawab akan kebenaran yang disampaikan. Jadi teks non-fiksi ini berdasarkan kebenaran ya, tidak dibuat-buat atau tidak berdasarkan imajinasi penulis. Nah, teks non-fiksi dapat berupa ilmu pengetahuan atau biografi. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal atau bahasa resmi atau bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kata denotatif. Denotatif sendiri yaitu sesuai dengan makna aslinya atau sesungguhnya. Yang ketiga, memuat fakta yang benar-benar terjadi, terutama dalam kehidupan di sekitar kita. Kemudian yang keempat, dapat berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima, menyajikan penemuan baru atau menyempurnakan penemuan yang sudah ada. Kemudian untuk contoh dari teks non-fiksi itu sendiri ada beberapa macam. Ada jurnal, skripsi, buku pelajaran, pidato, artikel, berita, opini, tesis, dan ensiklopedia. Ada juga buku pedoman yang mana semuanya dibuat berdasarkan kenyataan. Oke, sekarang untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai rotasi bumi. Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu bumi untuk berotasi yaitu membutuhkan waktu sekitar 24 jam atau 23 jam 56 menit dan 4,9 detik. Arah rotasi bumi yaitu berputar dari arah barat ke timur. Kota Greenwich, London, merupakan kota yang dijadikan sebagai waktu pangkal atau bujur 0 derajat yang disebut dengan Greenwich Mean Time atau biasanya disingkat dengan GMT. Nah, adapun rotasi bumi memberikan dampak
bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam. Kemudian terjadinya gerak semu benda langit. Gerak semu benda langit ini artinya seolah-olah benda langit seperti matahari, bulan, bintang, ketika kita melihatnya seolah-olah mereka mengikuti kita ketika kita berjalan, padahal bumilah yang berputar pada porosnya, sehingga benda langit seolah-olah mengikuti kita, padahal tidak ya, itu namanya gerak semu. Kemudian terjadinya pembagian waktu di Indonesia, ada 3 pembagian waktu. Nah, kita kupas satu-satu ya. Sekarang dampak rotasi bumi terhadap pembagian waktu di Indonesia. Nah, tahukah kalian pembagian wilayah di Indonesia terbagi menjadi 3? Ada WIB, WITA, dan WIT. WIB adalah waktu Indonesia bagian barat. WITA adalah waktu Indonesia bagian tengah. Dan WIT adalah waktu Indonesia bagian timur, yang mana perbedaan waktu antara WIB, WITA itu memiliki perbedaan waktu 1 jam, sedangkan WITA ke WIT juga 1 jam, sedangkan WIB ke WIT melompat 2 jam. Jadi kalau kita berada di daerah WIB, misalnya di daerah Jawa, menunjukkan waktu pukul 7, maka di daerah WITA atau misalnya kita berada di Pulau Bali, maka di Bali menunjukkan pukul 8. Sedangkan di daerah waktu Indonesia Timur, katakanlah kita berada di Maluku atau di Papua, di sana menunjukkan pukul 9. Indonesia sendiri berada di garis khatulistiwa. Nah, menyebabkan Indonesia mempunyai letak astronomis. Letak astronomis Indonesia sendiri yaitu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun luas wilayah Indonesia yaitu 5.180.083 km persegi. Sedangkan letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Masih ingat kan apa saja 2 benua tersebut? Yaitu sebelah utara terletak di benua Asia, sedangkan di sebelah selatan diapit oleh benua Australia. Untuk samudranya di sebelah barat yaitu terdapat Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut ada Samudra Pasifik. Pembagian waktu di Indonesia. Nah ini ya, kalian bisa lihat contoh gambar pada layar. Untuk waktu Indonesia Barat itu adalah daerah-daerah Indonesia yang terletak di bagian barat. Pada peta itu digambarkan dengan warna merah. Di situ ada Pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan Barat dan Tengah yang berwarna merah. Kemudian untuk waktu Indonesia Tengah di situ diberi warna biru untuk membedakannya, yaitu ada Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, dan beberapa wilayah di daerah atau Pulau Kalimantan. Untuk waktu Indonesia Timur sendiri itu diberi warna kuning. Adapun daerahnya yaitu ada Pulau Papua, Maluku, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, paham ya? Sekarang kalian mana saja daerah-daerah yang terbagi dalam pembagian waktu di Indonesia. Sekarang kita mengenal garis lintang dan garis bujur. Garis lintang disebut juga dengan latitude, yaitu garis lintang atau garis khayal yang melingkari bumi dan khatulistiwa.
garis lintang sendiri ada dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Jadi kalian diingat ya, jika garis lintang itu posisinya tidur atau melintang melingkari bumi. Sedangkan kebalikannya yaitu ada garis bujur atau longitude. Adapun pengertiannya yaitu garis bujur disebut juga dengan meridian. Adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara atau atas, jika kita lihat pada globe atau peta, kemudian ditarik menuju kutub selatan ke bawah. Garis bujur juga dibedakan menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Jadi jika garis lintang tadi posisinya tidur atau melintang, sedangkan garis bujur posisinya berdiri dari utara ke selatan melingkari bumi. Terima kasih, sekian video pembelajaran materi hari ini. Tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.